Bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Salomo ini, itu mengalami banyak masalah loh sebenarnya. Cuma banyak orang tidak tahu kisahnya. Sejak dibangun, Bait Allah ini pernah mengalami perampokan. Dirampok oleh seorang raja dari Mesir. Pernah. Karena di dalam Bait Allah ada banyak barang berharga kan. Dirampok. Selama pemerintahan Raja Rehabiam itu. Kemudian diperbaiki oleh Raja Asa. Diperbaiki lagi oleh Raja Yoas. Itu ceritanya banyak sebenarnya. Ya. Raja Ahaz bahkan memberikan sebagian perabotan Bait Allah kepada Raja Asyur. Jadi rupanya Raja Ahaz ini takut juga perang. Raja Asyur dikasih sebagian perabotan. Supaya nggak usah perang deh ya. Tenang, tenang. Dikasih deh. Yang dikasih perabotan Bait Allah loh. Perabotannya sebagian. Nah, Hizkia membuka kembali pintu yang tadinya ditutup. Setelah, oke, tenang ya, saya tutup nih. Saya kasih perabotan. Hizkia membuka kembali. Demikian seterusnya. Menashe mencemarkan, Yosia kemudian Raja Yehuda terakhir memperbaikinya. Tapi itu tidak menghalangi penyembahan berhala dan pencemaran terjadi terus. Akhirnya Bait Allah hancur. Dihancurkan oleh Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi. Kalau kita gambar garis waktu, di sini 586 sebelum Masehi. Bait Allah yang pertama hancur. Dihancurkan oleh Nebukadnezar. Waduh, bisa bayangkan nggak? Israel yang begitu bangga dengan Bait Allah, kok hancur ya? Kehadiran Allah kok hancur? Bait Allah kedua dibangun oleh Zerubabel sekitar tahun 520 sampai 516 sebelum Masehi. 520 sampai 516 sebelum Masehi. 4 tahun. Ini yang kedua. Bait Allah yang kedua ini dibangun oleh Zerubabel. Sedangkan di awal perjanjian baru, Raja Herodes merenovasi lagi. Memperindah Bait Allah kedua ini. Jadi berikutnya di abad-abad pertama ini, itu Herodes memperindah Bait Allah sehingga makin hebat, direnovasi. Itulah Bait Allah yang berdiri ketika Tuhan Yesus ada di inkarnasi menjadi manusia. Bukan yang pertama, yang kedua ini ya. Tetapi kemudian kita tahu bahwa Bait Allah ini pun akhirnya hancur. Hancur. Dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma. Hancur. Israel kembali syok. Kok Bait Allah bisa hancur ya? Nah, Bait Allah ketiga apakah akan ada? Kalau banyak orang seminar tentang akhir zaman selalu ngomongnya Bait Allah ketiga akan dibangun, gitu kan? Jadi Yerusalem identik dengan Bait Allah bagi Israel. Makanya ibu kotanya Yerusalem. Ya. Nah, kalau orang lain tidak diizinkan beribadah di Bait Allah, apa artinya? Bait Allah yang kedua ini di zaman Tuhan Yesus tetap sama, hanya khusus Israel. Orang Samaria itu adalah orang Yahudi yang kawin campur dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Orang Samaria tidak diakui lagi oleh orang Israel. Udah gak asli katanya. Gak boleh masuk ke Bait Allah. Makanya mereka membuat peribadatan sendiri di gunung. Gunung Gerizim namanya. Jadi orang Samaria membuat peribadatan di Gunung Gerizim. Tauratnya buat Taurat sendiri, namanya Taurat Samaria. Sedangkan di Israel ada Yerusalem dengan Bait Allahnya, Tauratnya Taurat Musa. Kan begitu kan? Taurat Samaria tidak berbeda sebenarnya dengan Taurat Musa. Cuma dibedakan Yerusalem
dirubah ke gunung itu. Karena mereka nggak boleh masuk. Wah, kebangetan juga ini. Bait Allah ini khusus untuk Israel. Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang bait Allah ini? Kita baca dulu Markus 13 ayat 1 sampai 2. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Murid-murid Tuhan menunjuk ke bait Allah. Ayat keduanya, lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan," kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu mengerti gak? Hari itu kalau Israel begitu bangga dengan bait Allah, lalu Tuhan ngomong begitu. Seolah-olah gak ada artinya itu. Kan begitu. Orang yang mendengar bisa panas loh itu. Gimana sih guru satu ini? Ini kebanggaan kita malah dibilang, nanti hancur dia. Gitu. Bapak Ibu mesti mengerti. Kalau Tuhan ngomong begitu itu gak penting artinya. Nanti hancur ini. Tidak satu pun batu akan terletak di atasnya. Tahun 70 Masehi dipenuhi nubuatan itu. Tuhan Yesus sedang bernubuat sebenarnya. Di 70 Masehi hancur. Ini kurang lebih 30 ya. Hancur, hilang. Bahkan batu satu pun gak ada di situ, di dasarnya, di atasnya. Kenapa? Ketika itu di bait Allah kedua ini dibakar. Kan banyak emas dan perak tuh. Leleh. Masuk ke batu-batuan. Batu-batunya pun dicongkel, dibawa semua sama. Dijarah. Makanya bersih. Tabut perjanjian kemana? Nggak tahu. Hilang semua. Hari ini tinggal tembok ratapan. Bagian barat. Banyak orang meratapi. Orang Israel masih meratapi hal itu. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata, nanti akan dihancurkan. Tuhan Yesus sengaja loh. Kalau bait Allah itu nggak dihancurkan, itu bahaya. Maka semua orang akan pergi ke sana untuk beribadah. Maka kita semua harus jual sawah. Ya kan? Kalau perlu kredit, pinjam di bank. Kredit lunak, beribadah. Pergi ke Israel, mau ketemu Tuhan. Sampai sana memble. Kenapa? Gak boleh masuk. Hanya pelatarannya. Sebab yang boleh ketemu Tuhan, ruang Maha Kudus, hanya imam agung. Itu pun 1 tahun sekali. Memble. Makanya sama Tuhan Yesus dibubarin. Ketika Tuhan mati di kayu salib, apa yang terjadi di bait Allah? Tirai ruang Maha Kudus terbelah. Terbuka. Itu lambang loh. Tuhan mau mengkomunikasikan bahwa ruang Maha Kudus itu untuk semua orang. Bukan hanya Israel. Aku sudah mati. Semua terbuka sekarang ya. Udah bubar. Cara itu udah bubar. Keselamatan kok dimonopoli oleh seseorang. Suatu bangsa. Gak ada itu. Keselamatan memang datang dari bangsa Yahudi, kata Tuhan Yesus. Artinya Mesias lahir dari Israel. Juru selamat lahir dari Israel. Tidak ada juru selamat lain. Tidak ada. Perhatikan baik-baik. Siapa yang berani ngaku juru selamat? Dari perbuatannya kita akan tahu. Dia dari Tuhan atau dari neraka. Itu jelas sekali itu. Ya, manusia aja yang bodoh ikut setan. Manusia sesungguhnya dirancang menurut gambar dan rupa Allah. Mirip seperti Allah. Pemazmur berkata, siapakah manusia? Sehingga engkau perhatikan. Sesungguhnya ia engkau ciptakan hampir sama seperti Allah. Amin ya. Hari ini kalau manusia enggak seperti Allah, seperti setan.
Salah siapa? Salah sendiri kau dengan ajaran sesat. Kalau mau selamat, dengar Injil. Karena hanya Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Alkitab itu luar biasa loh. Kalau Alkitab berkata itu, membentengi, eksklusif. Di luar itu nggak ada keselamatan. Di luar itu kesesatan. Dari buahnya kau akan tahu. Nggak usah pakai teori canggih-canggih. Ayatnya mana dan sebagainya. Enggak. Dari buahnya kau akan tahu siapa itu. Kristen itu jelas. Kasihilah musuhmu. Jadi bait Allah ketiga ini bagaimana? Banyak orang menanti-nantikan loh. Pakai ayat ini, pakai ayat itu. Ayatnya macam-macam tuh yang mendukung ide itu. Ide itu sebenarnya menarik loh. Kalau ada bait Allah ketiga kita pengen tahu Kita pengen ke sana, turnya ke bait Allah ketiga. Wah, di sana selfie kita. Taruh di Facebook bait Allah ketiga. Cocok sih buat tur memang. Tapi apakah diperlukan? Banyak orang itu ngomong tanpa memikirkan dampaknya. Kebenaran itu dampaknya selalu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang menarik kalau dampaknya bukan untuk kemuliaan Tuhan, itu pasti tidak benar. Ide itu menarik memang. Bait Allah ketiga akan dibangun. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Nanti akan dihancurkan yang kedua. Terus Tuhan ngomong nanti akan dibangun lagi yang ketiga. Ada ayatnya? Gak ada. Ada loh yang ngomong sama saya. Ada Pak ayatnya. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Kita baca. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ini Tuhan gak ngomong bait Allah secara fisik loh. Ayat berikutnya. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah tubuhnya sendiri 3 hari akan bangkit. Gitu loh. Gak pernah bait Allah akan dibangun lagi. Lagi pula kalau hari ini bait Allah dibangun lagi, perang dunia kita. Ya, gak pernah Alkitab ngomong akan dibangun kembali itu, gak ada. Dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, ini penting tentang bait Allah. Ada hubungannya dengan bait Allah. Tuhan suatu hari mampir ke sumur Yakub. Di sana ada seorang perempuan Samaria. Maka terjadi dialog ini. Kita baca ayatnya karena ini penting. Yohanes 4 ayat 20 sampai 26. Yohanes 4 ayat 20 sampai 26. Bapak Ibu kalau baca Alkitab mesti teliti dan mengerti maksudnya. Mengerti dengan benar. Sebab Alkitab berkata kalau firman ditabur dan dimengerti dengan benar, maka orang itu hidupnya berbuah-buah. Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, bahkan ada yang 100 kali. Oke, kita baca. Dari ayat 20 ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Ini yang ngomong adalah perempuan Samaria. Di gunung apa itu? Gunung Gerizim. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Hari itu, zaman itu. Memang begitu, orang Samaria menyembahnya di gunung Gerizim. Kalau orang Israel di Yerusalem. Tapi apa kata Tuhan Yesus di ayat 21? Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Sekali lagi Tuhan Yesus berkata, enggak di gunung ini juga, bukan di Yerusalem. Itu orang Yahudi sakit hati loh. Di Yerusalem ada bait Allah kok. Enggak di sana, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mengkomunikasikan, enggak penting itu bangunan itu. Itu cuma lambang. Kalau kau enggak benar, Allah enggak hadir di situ. Kau pikir Allah siapa? Mau hadir sama orang enggak benar. Ya? Tuhan jelas di ayat ini. Berikutnya.
Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu bukan berarti orang Yahudi semuanya selamat, bukan. Ini cuma berarti Mesias lahir melalui bangsa Yahudi. Gitu loh. Lagi pula Kristen bukan Yahudi. Jangan ke Yahudi-Yahudian. Kristen mirip gak sama Yahudi? Kalau berdoa menghadap Yerusalem. Kalau berdoa cuci tangan, cuci muka dulu. Gak ada Kristen begitu. Kalau orang ngomong Kristen kayak Yahudi, dia gak mengerti. Atau dia tidak bercermin. Yang mirip Yahudi siapa sebenarnya? Tuhan berkata di ayat ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan Yesus itu menginterpretasikan kitab suci yang dulu salah mengerti orang-orang Israel. Ini loh yang benar. Bapa itu menghendaki kau bukan begitu modelnya. Kau harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini yang menarik. Ayat 25. Sekalian aja bacanya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus, yang diurapi maksudnya. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Aku tahu si Mesias akan datang. Apa kata Tuhan Yesus? Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi Israel maupun Samaria sedang mengharapkan Mesias datang, yang disebut Kristus. Tuhan berkata apa? Akulah dia. Kurang jelas kalimat itu. Itu sama dengan Tuhan Yesus berkata, akulah Mesias yang kau tunggu-tunggu itu. Orang Yahudi, orang Samaria juga mengerti kisah tentang Yahweh. Di perjanjian lama Yesaya berkata, akulah Tuhan, akulah Yahweh. Tidak ada juru selamat selain aku. Artinya juru selamat hanya Yahweh. Lah kalau Tuhan Yesus mengaku akulah Mesias yang ditunggu-tunggu itu, artinya akulah Yahweh. Tuhan mengaku loh, akulah Yahweh. Di Yesaya yang lain lagi berkata, tidak ada Elohim selain aku, Yahweh. Lah kalau Tuhan Yesus berkata akulah Mesias, artinya Tuhan Yesus berkata, akulah Elohim. Akulah Elohim, Yahweh, yang ditunggu-tunggu, Sang Mesias. Itu jelas loh. Dalam bahasa perjanjian baru, akulah Theos. Jadi kalau ada orang bertanya, emang ada di Alkitab berkata Yesus Tuhan? Suruh sini belajar. Tuhan jelas ngomongnya. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, enggak. Menyembah Tuhan itu bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim. Artinya enggak penting itu bait Allah, bangunan itu. Nangkap ya nuansanya. Makanya Tuhan Yesus dibenci oleh banyak tokoh-tokoh agama karena meremehkan bait Allah. Rombak ini, ku bangun tiga hari. Padahal maksudnya tubuhnya. Tuhan ngomong, nanti tidak ada batu di atasnya, diruntuhkan semua. Itu kan sama aja orang-orang beragama kesel. Ini gimana sih, bukan belain, malah runtuh. Tapi faktanya semua runtuh, sesuai yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Itu bukan tanpa alasan loh. Kenapa bait Allah itu dibiarkan runtuh dan tidak dibangun. Itu bukan tanpa alasan. Sebab kalau bait Allah ada, kita sekarang nggak jadi Kristen. Jadi Yudaisme. Kan ke sana kan? Korban bakaran. Nggak selamat. Justru Tuhan mau menyelamatkan kita dari cara pikir yang salah. Cara pikir yang agamawi. Tuhan mau kita hidup sebagai anak-anak kebenaran. Yang mengerti pikiran perasaan Tuhan. Yang bukan tergantung dari bangunan bait Allah. Bangunan bait Allah sebenarnya berfungsi hanya untuk Yudaisme.
Hanya untuk agama Yahudi, bukan untuk orang Kristen. Banyak orang Kristen nggak nangkep loh. Itu kan praktek-praktek korban bakaran, Taurat. Itu bukan orang Kristen, itu agama Yahudi sampai hari ini. Mereka berharap bisa dibangun lagi, berharap. Jadi kalau orang Kristen zaman sekarang berpikir akan dibangun bait Allah ketiga, maksudnya apa? Buat apa? Terus kalau sudah dibangun maunya apa? Ke sana, korban bakaran. Mundur lagi bukan? Mundur lagi. Banyak pengkhotbah ngawur ngomongnya. Bait Allah ketiga lagi. Nggak ada itu. Dan tidak diperlukan memang. Tidak diperlukan sama sekali. Ya. Perhatikan baik-baik. Bait Allah, adanya bait Allah justru menghalangi orang datang kepada Tuhan. Karena ada ruang Maha Kudus kan? Semua diblok, nggak boleh masuk kecuali imam. Bait Allah justru menghalangi orang datang kepada Tuhan secara langsung. Bait Allah menyebabkan orang nitip persembahannya kepada imam. Padahal Kristen sudah tidak ada imam. Semua kita imamat yang rajani, imam-imam. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Kita baca, ini penting. 1 Korintus 3 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Satu lagi, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat baik-baik ya. Tubuh kita itu bait Roh Kudus, dan tubuh kita itu bukan milik kita sendiri. Bukan, milik siapa? Milik Tuhan. Sudah dibeli lunas. Oleh sebab itu, bait Allah yang tadinya berupa gedung megah, sekarang pindah ke tubuh kita. Jadi kita nggak perlu jual sawah lagi. Tuhan dekat di hati. Bahkan Ia tinggal dalam diri kita. Kalau tubuh kita bait Allah, artinya ruang Maha Kudus ada dalam diri kita loh. Benar ya? Roh Allah tinggal dalam diri kita. Kok orang tidak menghayati hal itu ya? Saya bingung loh. Makanya sebenarnya nggak banyak orang selamat Kristen tapi tidak menghayati bahwa Roh Allah tinggal dalam dirinya. Buktinya apa? Buktinya ke kuburan aja takut. Ada Roh Allah loh, dia takut. Tuhan begini di dalam Roh Allah, duh. Ini gimana ya? Ada aku kok dia takut ya? Malam kesepian. Loh ada aku kok kau kesepian? Kok berarti apa ya? Kau cuekin aku ya? Bener gak saya ngomong? Ada aku kok kau sedih ditinggal suami, ditinggal istri? Ada aku. Ada aku kok kau khawatir soal hidupmu? Ada aku kok kau begitu ya, jahat begitu ya sama sesama. Kalau yang suka bunuhin orang itu nggak usah diomong, nggak ada aku itu. Kalau orang ngebom itu udah nggak ada Tuhan itu di dalamnya, udah pasti itu. Ini yang kita ngomong adalah yang ada Roh Allah di dalam dirinya. Itu pun tidak menghayati loh. Waduh. Bapak Ibu harus bertobat. Tubuhmu bait Allah. Roh Allah tinggal dalam diri kita. Bayangkan ya. Kalau ada seorang suami, lalu ada istri di sampingnya. Tapi dia gak merasa. Kok kesepian nih. Istrinya gimana perasaannya? Gua dianggurin. Waduh. Gimana nih ya?
Istrinya udah deket-deket, papa, ini aku. Iya ya, tahu sih. Tapi ngelamun dia, sepi ya hidup ini ya. Aduh, ini bukan istri loh, ini Roh Allah tinggal dalam diri kita. Kok masih bisa sakit jiwa ya? Kalau masih bisa sakit jiwa, waduh. Masih bisa loh punya idola lain. Masih bisa. Itu menghina Tuhan itu. Masih bisa loh. Katanya Kristen, Roh Allah tinggal dalam dirinya. Tubuhku bait Roh Kudus. Tapi tubuhnya dipakai untuk sembarangan. Selingkuh kiri, selingkuh kanan. Roh yang kudus tinggal dalam diri kita. Makanya Allah berkata, kuduslah kau sebab aku kudus. Jangan ada ruang maha kudus tapi isinya yang najis-najis masuk semua ke sini. Awas ya, kata Tuhan. Tuhan sudah ngalah loh sebenarnya. Apa saja sudah Tuhan perbuat, kurang apa lagi kita? Bangunan bait Allah hancur, tubuhmu bait Allah. Aku tinggal dalam dirimu. Tuhan sudah mengkomunikasikan dengan berbagai metode dan alat. Melalui firman, melalui perbuatan, bahkan dirinya sendiri tinggal dalam diri kita. Kok masih bisa ngelamun yang lain? Sehari-hari masih, aku pengen itu. Loh, sudah ada Tuhan loh. Makanya pemazmur itu hebat meskipun perjanjian lama. Pemazmur berkata begini, Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Itu terjemahan yang benar itu begitu. Bukan Tuhan gembalaku, aku takkan kekurangan. Yes. Aku bisa minta apa aja. Jadi sesat orang itu. Kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Karena lebih dari cukup. Amin. Jangankan begitu. Kalau orang mau melamar seseorang menikah, nggak apa-apa saya. Di mana aja ku jemput. Apa aja ku perbuat. Biar laut ku selami. Gunung ku daki. Hari ini istrinya ke dokter, ke sono sendiri mah. Kan udah tahu rumah sakitnya di mana. Dulu ngomongnya apa, sekarang apa. Manusia itu gampang loh berubah. Bukan berubah makin baik, berubah makin meleset jauh. Kalau Roh Allah tinggal dalam diri kita, idola kita satu-satunya Tuhan Yesus. Itu nggak bisa dibeli dengan uang. Itu nggak bisa diukur dengan apapun. Berkat yang sesungguhnya itu Tuhan Yesus sendiri. Roh Allah tinggal dalam diri kita. Kok orang masih menginginkan rumah mewah? Kok orang masih bisa tergoda oleh kedagingan? Kok orang masih bisa makan sembarangan? Itu saya nggak ngerti loh. Roh Allah tinggal dalam diriku. Mulutku bukan milikku. Milik Tuhan. Duren 1 gerobak. Sate kambing 30 tusuk. Babi 40 tusuk. Gila ya. Katanya Roh Allah ada tinggal dalam dirimu. Itu punya Tuhan, bukan punyamu. Bertobat mulai sekarang, amin. Bukan berarti nggak boleh makan sedikit, sedikit boleh. Makan sedikit. Habis itu jangan ditelan. Gimana sih Pak? Udah masuk nggak boleh ditelan lagi. Aduh. Itu ya ayat itu ya. Tubuhmu bait Roh Kudus. Itu konteksnya kan tidak boleh untuk perselingkuhan. Tapi tentu saja cocok dengan semua hal dong yang kedagingan. Emang boleh buat kedagingan. Tubuhmu itu punyaku, bukan untuk kedagingan. Kedagingan itu apa? Makan, minum, seks, dan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kalau ditanya, kok orang Kristen gak ada puasa ya Pak? Puasa. Seumur hidupmu puasa. Gak boleh gak puasa. Artinya apa? Tidak melakukan yang Tuhan tidak suka. Amin ya. Kalau Tuhan Yesus berkata semua milik Tuhan. Kalau rohnya sudah tinggal dalam diri kita, apalagi yang dikurangkan? Apalagi yang dibutuhkan? Ada amin gak ini?
Banyak orang tuh kebangetan, sudah dikasih diri Tuhan, pengennya yang remeh-remeh. Pengen harta dunia, pengen kekuasaan, itu pun jahat loh. Mestinya kalau harta dunia, kekuasaan, semuanya digunakan untuk membalas budinya Tuhan, meskipun itu tidak akan lunas. Biar tubuhmu dibakar sekalipun. Kalau engkau nggak punya kasih, percuma. Semuanya itu percuma. Sebenarnya ya kalau orang benar-benar menghayati hal ini, ia akan mengasihi Tuhan maksimal seluruh hidup. Pasti. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan dengan 100%, dia nggak ngerti hal ini. Ngerti sih pikirannya, tapi dia tidak mengasihi Tuhan. Nggak all out. Kelihatan orang nggak all out itu. Diajari oleh Tuhan Yesus, dia lari ke perjanjian lama. Cari yang enak-enak. Diajari doa Bapa kami. Kiranya daerahku diperluas. Itu kan mirip dengan itu. Kalau bisa aku jadi tuan tanah maksudnya. Kan daerah diperluas, daerah jajahan atau kekayaan. Maksudnya kan itu toh. Gak ada yang lain loh itu. Ya kan? Mestinya kalau Mesias datang, Elohim, Yahweh datang, semua ditinggalin. Udah gak penting banget. Yang satu ini aku mau ikut. Yang satu ini aku mau belajar. Bahkan yang yang sangat hebat itu, bahkan dia masuk ke dalam diriku. Waduh Tuhan. Tuhan, aku belum layak sebenarnya. Aku layakkan. Kalau kita diukur kesalahan kita masa lalu kan banyak. Kau kulayakan. Meskipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih bersih. Kalau aku yang bayar lunas. Di masa lalu banyak orang buat salah. Kalau kita diadili berdasarkan masa lalu, gak ada satupun masuk surga. Tapi Tuhan mati buat kita. Amin ya. Tunjukkan respon kita. Kalau Tuhan tinggal dalam diri kita, apa respon kita? Bagaimana kita meresponi Tuhan yang tinggal dalam diri kita? Perhatikan bedanya bait Allah dulu dengan sekarang. Kalau Israel yang disembah Elohim atau Elohim Yahweh ya. Bait Allahnya fisik, gedung. Ya kan? Kiblatnya Yerusalem. Kalau sekarang kekristenan apa? Israelnya Israel rohani. Yang disebut Israel bukan Israel genetik, keturunan, kata Tuhan Yesus. Anak Abraham bukan keturunan. Tapi yang melakukan kehendak Bapa. Itulah Israel yang sejati. Israel rohani. Israel rohani. Siapa yang disembah? Elohim Yahweh-nya itu ternyata Yesus. Bait Allahnya itu ternyata tubuhmu bait Allah. Artinya, hiduplah, persembahkan tubuhmu yang hidup. Itulah ibadah yang sejati. Mulai hari ini yang benar. Makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Semua loh ya, makan minum juga loh. Semua, bicara juga. Mulut, bicara. Mata juga. Enggak untuk jelalatan. Pikiran apalagi. Pikiran, perasaan maupun keinginan. Bertobat itu harus menyeluruh pikiran, perasaan, keinginan. Banyak orang bertobat cuma pikirannya. Dia pikir kalau dia percaya Yesus dia selamat. Perasaannya belum berubah, apalagi keinginannya makin banyak. Lah daerah aja mau diperluas, kan makin banyak. Keinginannya makin banyak. Ya? Nah, kiblatnya mana? Nggak ada kiblat orang Kristen. Kenapa? Karena dalam roh dan kebenaran. Makanya kita tidak diatur kalau berdoa ya jam 6 sore. Nggak ada.
Doa kita itu sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Dialog dengan Tuhan itu sepanjang waktu. Katakan amin. Kalau kita ketemu orang tua kita, ngomong mikir gak? Ketemu ya. Pak, sebentar Pak. Oh ini Pak. Kan gak gitu. Kalau ketemu langsung kan. Lagi pula kalau ketemu kan bukan cuma minta. Pak, uang saku. Udah, terima kasih Pak. Besok ketemu lagi. Pak, uang saku. Terus begitu. Itu bukan anak itu. Itu bukan anak. Kalau anak itu ketemu orang tua, makin anak itu dewasa, ketemu dia makin cinta orang tuanya. Pak, mau kemana? Pengen apa? Ku beliin ya. Kan begitu harusnya. Sama Tuhan, kalau dulu kita minta, yes diberkati ya Tuhan. Dengan bertambahnya umur makin tua, kita harus, Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Kalau rohmu tinggal dalam diriku, aku takut kalau aku najis. Kalau tidak berkenan, apa ya Tuhan yang harus kulakukan? Aku masih kurang apa ya Tuhan? Begitu harusnya digumuli setiap saat. Sehingga apapun yang kita lakukan tidak bisa salah. Kesucian itu bukan tidak mau buat salah, tapi tidak bisa buat salah. Amin. Bertobat lagi ya Bapak Ibu ya. Kita beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan. Jadi sebenarnya orang benar itu nggak membutuhkan bait Allah. Maksudnya gedung bait Allah. Di Yerusalem dibangun lagi. Nggak dibutuhkan sama sekali. Untuk apa? Bahkan kalau itu berhasil dibangun, nggak ada hubungan dengan kekristenan. Itu Yudaisme. Orang Kristen masa mau ke sana mempersembahkan korban bakaran? Nggak ngerti kebenaran itu artinya. Korban bakaran sudah berhenti sejak kematian Tuhan Yesus. Kalau orang Israel tetap mau melakukan, ya itu urusan mereka kan. Kristen bukan Yudaisme, nggak perlu bait Allah. Bait Allah yang sebenarnya adalah kita, gereja Tuhan. Kan individu pun bait Allah. Kumpulan individu orang percaya adalah gereja. Itulah bait Allah. Bait Allah yang sesungguhnya itu ada di mana-mana. Karena dalam roh dan kebenaran. Ya. Lagi pula, di langit baru, bumi baru. Di Yerusalem baru. Tidak ada bait Allah. Kita baca Wahyu 21 ayat 22. Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Di surga, di Yerusalem baru, tidak ada bait Allah. Gak dibutuhkan. Demikian juga anak domba itu. Bapak Ibu bisa mengerti gak kalimat ini? Untuk apa bait Allah kalau Tuhan sudah ada? Sudah gak butuh. Kan dulu butuh kehadirannya kan lambangnya. Lah kalau Tuhan sudah memberikan dirinya, untuk apa dibangun-bangun gedung-gedung lagi? Sudah gak butuh. Bahkan masuk ke dalam diri kita. Di langit baru, bumi baru, gak ada bait Allah. Kalau gitu tabut perjanjian ada Pak? Gak ada. Ngotot lagi. Di langit baru, bumi baru semua gak dibutuhkan. Matahari pun tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena Tuhanlah penerangnya. Coba dihayati sekali lagi ya. Kalau Tuhan itu ada dalam diri kita. Pantas gak sih kita hitung-hitungan sama Tuhan? Pantas gak kita hitung-hitungan, aku mesti ngasih 10%. Gak pantas tau gak? Makanya orang gak pernah mengerti hal itu. 10% itu nothing. Lagi pula kalau Alkitab mencatat, kalau kau kasih tunai, tambahkanlah 1/5, 12%. Selama ini kau curi milik Tuhan 2%. Kalau memang perpuluhan ya. Makanya bukan perpuluhan. Semuanya yang ada pada kita milik Tuhan. Tuhan itu berkata sangat clear dalam perumpamaan. Hal kerajaan surga seperti seorang
tuan yang bepergian ke luar negeri. Hamba-hambanya dipanggilnya, ada yang dikasih modal 5 talenta, itu duit, bukan bakat. Dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Ketika tuannya itu pulang dari luar negeri, dipanggilnya hambanya itu, dimintain tanggung jawab. Kau apakan yang 5? Oh, menghasilkan 5 tuan, hamba yang baik. Itulah yang dimaksud sempurna. Dikasih 5 menghasilkan 5. Artinya maksimal yang ada pada kita untuk Tuhan. Yang dikasih 2 menghasilkan 2. Itulah sempurna di levelnya dia, karena dikasihnya 2. Sempurna melakukan semua kehendak Tuhan dengan apa yang ada padanya. Ini yang dikasih 1, udah cuma dikit lagi. Nggak menghasilkan apa-apa. Waduh, ini hamba yang jahat nih. Dikasih 1 mestinya lebih enteng ya. Nggak menghasilkan apa-apa. Hamba yang jahat. Dibuang ke tempat di mana gertak gigi ada di sana. Jadi sebenarnya kalau manusia masuk neraka, itu memang pantas. Karena kesalahannya. Tuhan nggak bisa disalahkan. Tuhan sudah berikan semuanya. Rohku bahkan kuberikan. Aku tinggal dalam dirimu. Kalau kamu nggak mau berubah, udah deh nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong apapun. Udah percuma. Semua sudah dikasih. Semua sudah diberikan, apa yang belum diberikan Tuhan? Coba ngomong. Semua sudah, bukan? Ada amin nggak ini? Kalau orang nggak mau dipakai Tuhan, waduh. Di Alkitab ditulis ada seorang kaya yang bodoh. Dia mengumpulkan harta untuk jiwanya. Tapi malam itu juga ia mati. Untuk siapa hartanya itu? Ia mati dengan miskin di hadapan Tuhan. Tidak dikenal Tuhan. Dia binasa. Hari ini banyak orang sebenarnya bisa dipakai Tuhan. Entah itu hartanya, entah itu waktunya, entah itu kepandaiannya, entah itu profesinya. Apapun yang ada pada kita, seharusnya bisa dipakai untuk Tuhan. Amin ya. Harusnya. Makanya saya sering ngomong, yang jadi dokter praktek dipakai Tuhan. Kalau ada jemaat yang atau pasien yang nggak punya, kasih obatnya sekalian. Ini Bu, obatnya. Berapa? Gak usah. Ibu tinggal di mana? Ini ongkosnya sekalian. Lah ya iya dong. Gak bisa. Lah begitu aja gak bisa, katanya cinta Yesus. Tuhan kasih nyawanya loh. Praktek mulai sekarang. Semua profesi bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Bahkan ibu rumah tangga pun bisa mempersembahkan diri untuk Tuhan. Semua bisa untuk Tuhan. Hari ini jangan pernah alasan lagi. Aku bukan pendeta Pak. Enggak dibutuhkan pendeta. Siapapun kita hamba Tuhan. Amin. Ya. Banyak orang ya tidak mengerti. Berkat yang paling besar sudah diberikan pada kita. Jadi yang receh-receh udah jangan dipermasalahkan. Aku pengen itu Tuhan, pengen itu. Enggak usah pengen. Harta nomor 1 sudah diberikan ke kita. Ya. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Banyak orang ya gak bisa nyanyi lagu ini secara menghayati karena gak hidup di dalamnya. Coba malam ini dihayati bahwa roh Allah ada dalam diriku. Tuhan sudah berikan semuanya. Tuhan segera datang. Bahkan nanti malam kalau kita mati, tidur gak melek lagi. Bisa loh. Bertobat sekarang. Syukuri apa yang ada. Kita bisa mati setiap saat. Ya. Ada amin ya. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus.
Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Banyak orang tidak tahu diri, sudah dikasih semuanya, tapi masih mau lebih. Semuanya sudah kita terima dari Tuhan, tapi kita tidak mau mempersembahkan diri untuk Tuhan. Nanti hitung-hitungannya. Saya peringatkan hari ini, mari kita bertobat sama-sama. Amin ya.